Nah, Ibu Mimi, waktu pandemi ya, Ya. itu kan kejadian yang sangat mengagetkan semua orang ya. Iya. Itu apa yang terjadi, apa yang Ibu alami pada saat pandemi di April 2020 ya? Iya. Itu apa ada efek juga di bisnis ya? Karena orang kan sudah nggak banyak yang traveling segala ya. Iya, ada. Kita waktu pandemik tidak bisa. Pada saat Ibu kalau kembali flashback, kenapa waktu di Perth itu memilih bisnisnya properti ya? Karena Ibu pengalamannya dulu kan ada di kecantikan. Iya, ini dengan mungkin udah jalannya. Karena saya menyewa satu rumah. Di sebelah rumah ada yang mau jual. Jadi agennya itu duduk di situ Sabtu Minggu open house. Jadi saya sering kadang-kadang masak. Hobi saya masak. Saya juga masak nasi goreng, bakmi. Saya sering antar. Dia ajarin saya beli rumah tua untuk membangun. Dari situ saya coba-coba jual ke teman-teman dulu. Ya, dari teman-teman sampai hari ini. Dan Ibu nggak ada bisnis yang lain ya selain di properti? Hotel juga enggak? Enggak. Belum ya? Belum. Nanti ini kan ada nih rencana di Bushwood Point ini ya? Iya, dapat support Pak dari partner-partner yang cukup bagus selama saya di Australia. Ya, saya dapat support dari Pak Mumin dan family. Pak Mumin, ya. Ada kerjasama juga sama Pak Mumin? Iya, Pak Mumin dan keluarga. Ya. Waktu kerja sama Pak Mumin bilang jangan khawatir. Ya. Untung tidak tambah kaya, rugi tidak akan jatuh bangkrut. Ya. Jalankan bisnis yang di Australia dengan senang hati. Dan saya jalan sampai hari ini cukup bagus. Terus ada Pak Johan Lensa. Ya, juga support saya dengan anaknya. Ya, dan sekarang Pak Agwan. Ya, support saya di Bushwood Point ya. Itu GV ya. Jadi joint venture ya. Kalau dengan Pak Mukmin? Iya, joint venture. Juga joint venture juga. Iya. Jadi bagus sekali bisa ajak-ajak para pengusaha untuk punya project juga di Australia ya. Nah, ini Pak Agwan kan peak-nya juga luar biasa sekali. Benar, ya. Karena walaupun tanah Bushwood Point bagaimana bagusnya, kalau tidak ada building di sana itu tidak bisa. Iya. Perth masih harus banyak ini yang dibangun ya. Peruntukannya ya untuk high rise semuanya. Hotel, ya, service apartment, ya. Ada buat mall juga? Ada. Jadi sudah menjadi satu super block gitu ya? Iya. Jadi Ibu sampai bisa terus bertumbuh, berkembang di sini, apa ini nggak ada pemikiran untuk juga membuat satu project di Indonesia? Di Indonesia saya nggak pengalaman. Mungkin yang paling dekat dengan Australia adalah Pulau Bali. Nggak ada pengalaman di Indonesia karena dulu waktu di Indonesia itu udah seorang ahli kecantikan. Dan memang sudah lama dan memulai usaha di Perth ya. Jadi di sini lebih familiar gitu familiar dengan hukumnya, dengan cara-cara dari bisnis di sini. Jadi saya selalu kalau ada masalah apapun, saya selalu discuss dengan pemerintah. Ya, maupun pemerintah Indonesia. Ibu-ibu konsulnya sangat cukup bagus ya, dari Konsul Jenderal Indonesia termasuk Duta Besar Indonesia. Ya, waktu saya dapat award honor itu untuk charity yang Ibu lakukan ya. Iya, dikasih honorary member dari government Australia. Saya itu tidak tahu, rupanya tiba-tiba pada waktu itu duta besar kita itu Pak Legowo telepon bawa saya mendapat AM. Saya pikir apa ini AM? Ya, rupanya salah satu honor dari pemerintah untuk saya yang saya rasa sangat bangga sekali. Itu karena Ibu support di charity. Di charity ya. Khususnya untuk research penyakit jantung ya. Di Victor Cheng Foundation. Di Leukemia Foundation, leukemia juga, Blood Cancer, Foundation. Jadi terus ada Harry Perkins di Cancer kita support dan saya ada juga support ke Indonesia melalui Yayasan Cuci untuk Indonesia. Luar biasa. Dari anak saya cangkok jantung, saya anggap untuk research itu sangat penting sekali untuk seluruh dunia.
Ya, bisa memakai dari hasil riset-riset dari dokter-dokter di seluruh dunia ini. Luar biasa sekali. Ya, makasih Pak. Nah, Ibu Mimi, waktu pandemi ya, itu kan kejadian yang sangat mengagetkan semua orang ya. Iya. Itu apa yang terjadi, apa yang Ibu alami pada saat pandemi di April 2020 ya? Iya. Itu apa ada efek juga di bisnis ya? Karena orang kan sudah nggak banyak yang traveling segala ya. Iya, ada. Kita waktu pandemik tidak bisa ada penjualan, tidak bisa ada kerja. Tapi ini karyawan banyak yang ikut saya itu 20-an tahun, 25 semua. Jadi satu hari dengan keadaan sangat tidak menentu dan saya hilang 4 family member. Wow. Ya, 2 keponakan. Di Jakarta? Di Jakarta. 2 keponakan. 2 kakak dari suami saya juga meninggal karena Delta. Ipar suami saya juga meninggal. Kita sangat keadaan bingung. Ya. Jadi karyawan ini semua juga sangat kasihan. Andrew duduk sama saya. Dia bilang, Mai, mereka mesti ada keluarga. Jadi saya pro dan kontra dengan anak saya. Saya bilang mau potong salary mereka supaya bisa bertahan company ini. Jadi kita pikir anak saya Andrew tidak setuju. Tapi saya tetap zoom dengan semua karyawan dengan air mata berlinang dan mereka juga sangat sayang pada Golden Group ini. Saya bilang 40% gaji saya potong. Saya setiap bulan support 60% dulu. Tetapi kalau pandemi ini kita bisa lewat untuk masa yang akan datang, saya akan kembalikan plus tambah interest untuk orang dan tambah naik gaji. Luar biasa. Mereka semua terima. Dan sangat terima kasih sekali dari Melbourne. Saya ada beberapa agent orang Australia yang sudah ikut 18-20 tahun dari Melbourne, Brisbane, konsultan semua, karyawan-karyawan kantor semua menerima. Nah ternyata setelah lewat pandemi kita tidak sangka di Australia itu semua project habis, bukan saya aja. Nggak tahu dari mana bisnis ini Australia itu jadi yang tidak kita boomingnya. Sekarang di Perth mau cari rumah untuk beli dan sewa sangat-sangat susah sekali. Jadi terbalik dengan Melbourne dan Brisbane. Ini banyak dari foreign yang invest atau dari domestik? Dari interstate banyak. Karena mining. Jadi kerja mining. Kita ada FIFO, lagi panggil FIFO, flight in, flight out ke Port Hedland, ke mining site. Pagi mereka naik pesawat pergi kerja, sorenya balik pulang ke Perth. Anak istri di Perth dengan gaji sangat besar sekali. 2-3 kali dari gaji biasa. Jadi mereka bisa beli rumah dan kehidupan di Perth itu jadi berubah besar sekali. Dari luar negeri juga ada, tapi interstate yang cukup banyak. Jadi ini Bushwood Point ini akan launching pada kapan ini, Bu? Saya sudah mulai launching kepada family and friend. Kita akan launching di Februari. Tahun 2024 ya. Karena sale office kita belum jadi. Jadi Januari, Februari kita akan launching. Nanti juga akan dipasarkan ke Indonesia juga ya? Iya, pasti. Ya, pasti. Dan saya buka peluang kepada masyarakat Indonesia yang ada di Perth, yang mau buka restoran, mau kerja. Yang anaknya sekolah di sini juga. Iya, anak-anak sekolah. Saya sudah bicara sama Ibu Konsul untuk bagaimana untuk kita buka restoran-restoran. Bisa ada yang maksudnya di Bushwood Point ya. Di sana ada rumah sakit juga? Ada medical juga ada. Kita lagi rencana mau taruh university. Tetapi kalau medical sudah pasti ada. Mall, jadi bisa saling membantu di sana. Karena kalau semakin banyak yang masuk kan jadi daerahnya jadi hidup ya. Benar. Tapi kan ini sudah di kota ya? Kan Dia di kota. Mau ke kota sudah hanya berapa menit aja 3 kilometer. Oh, sudah dekat. Ya, dekat. Ke CBD 3 kilometer. Ada factory outlet juga kan ya di daerah sana? Enggak, kita bukan ya? Enggak buka. Buka toko-toko aja, Pak. Toko-toko. Ya, mungkin lebih banyak di makanan ya. Lifestyle ya. Jadi di mall saya akan taruh saya punya wayang kulit segala macam. Wow, apa itu wayang kulit? Ya di dinding lukisan, wayang. Jadi khas Indonesia ada khas Indonesia. Apa saja kelebihan-kelebihan dari Bushwood Point ya
kalau dibandingkan dengan project-project yang ada di Australia? Kalau Burst Footprint Project ini project yang sangat unik, Pak Harmanto. Ya. Satu dikelilingin sungai, sungai yang bagus. Jadi view-nya itu Swan River, yang nggak bisa ditandingin sama yang lain ya? Iya. Dan kita mendapat izin direct to river. Jadi di depan rumah itu tidak ada jalan. Di depan rumah itu adalah park. Kita ada 11 hektar park. Ya. Dan dekat dengan Crown Casino. Dan di dalam Burst Footprint itu ada 2 hotel. Dan ada shopping mall. Ya. Ada pacuan kuda. Jadi tanah ini sangat unik sekali. Ya. Jadi kalau dibanding dengan yang lain-lain, mereka mungkin ada sungai, tidak ada mall. Ya. Jadi hampir sangat komplit. Dan city view juga ya? City view, yes. Bisa lihat ya? City view. Kings Park juga bisa? Enggak bisa, sampai Kings Park city aja. Ya? Sampai city ya? Iya, Pak. Dan kalau ke airport pun juga nggak terlalu jauh ya? Nggak jauh. Karena itu di tengah-tengah antara airport dan city ya? Benar. Karena depan begitu keluar dari Burst Footprint, mobil langsung free, freeway. Kayak bisa ke airport. Orang road freeway ya situ. Masuk ke Leeds Highway ya. Dekat 20 menit lah Pak. Ya. Ada rencana buat seperti Indonesian Town nggak? Iya pasti. Iya. Kita kalau ke luar negeri di kota-kota besar selalu ada Chinatown ya. Tapi Indonesia Town ini kurang ya. Indonesia Town itu adalah makanan-makanan Indonesia. Makanan Indonesia ya. Akan kita taruh dan sebanyak juga orang-orang Indonesia bisa kumpul-kumpul di sana ya. Benar. Jadi bisa duduk di pinggir sungai. Ya, kalau lagi winter bisa makan sayur asam. Iya. Kalau mengenai bahan-bahan bangunan, bahan-bahan yang dipakai itu ada nggak yang import dari Indonesia juga, Bu? Ada. Ya, kayu, keramik, granit, itu ada. semua kan juga import ya. Australia kan tidak produksi granit. Tile ya khususnya ya. Iya, tile ada. Ya, jadi itu masih tetap ada plus point ya bagi Indonesia. Furniture. Karena Ibu orang Indonesia kan banyak kenalan Indonesia juga. Iya. Rumah saya juga furniture-nya dari Indonesia. Cantik, bagus ya. Jadi apartemennya boleh di Australia tapi isinya semua dari Indonesia. Iya, benar Pak. Iya. Dan arsiteknya juga saya lihat itu kan bagus sekali, saya kemarin lihat desain-desain interiornya ya. Iya. Eksteriornya juga keren. Benar Pak. Kita ada competition untuk arsitek-arsitek. Ya, dan selama launching ini pun harganya juga very special ya. Iya, spesial Pak. Ya, khusus. Jadi nanti roadshow di Surabaya juga ya? Iya pasti. Jakarta, Surabaya. Ya minta bantuannya dibawa ya Surabaya cari Pak Hermanto. Ya, siap. Iya. Nah, ini apa ini makna dari keberhasilan menurut dari Bu Mimi ya? Keberhasilan itu saya anggap sebagai suatu jalan kehidupan yang kita tidak bisa predik apapun. Ya, itu berjalanlah dengan lancar gitu Pak. Ya. Kalau ada kesulitan apapun, hadapilah dengan tenang. Ya. Itu tujuan saya. Ya. Saya tidak mengejar apapun, tapi mengerjakan apapun. Gitu. Kalau menurut Bu Mimi, seseorang itu harus sukses dulu baru bisa membantu orang lain, atau kalau membantu itu adalah kewajiban dari semua orang? Setiap berbuat baik atau charity itu tidak perlu sudah sukses. Ya. Charity itu dengan tenaga, walaupun dia seorang yang belum sukses pun dia bisa, kalau mau membuat sesuatu kebaikan untuk masyarakat itu tetap sebagai suatu charity yang sangat bagus. Ya. Bukan karena dengan uang. Kita itu mencapai kesuksesan atau digembar-gemborkan. Ya, tapi dengan tulus, ikhlas. Seperti pembantu saya sangat ikhlas menjaga suami saya. Supir-supir sangat ikhlas menuntun suami saya. Ya, itu adalah suatu perbuatan yang baik. Jadi bukan mesti berhasil dulu. Tapi kalau berhasil alangkah baiknya bisa support dengan dana gitu. Nah, kedepannya Golden Group ini apa ada rencana untuk menjadi public company? Sampai hari ini belum, Pak. Belum ya. Masih sendiri jalan dengan anak putra saya, dengan Andrew untuk menjalankan ini. Dan kedepannya apalagi nih Bu, project-project yang akan
dikerjakan itu? Khusus memang di Western Australia saja atau akan ke kota-kota lain nantinya? Di Western Australia saja. Khusus ya? Iya. Oh. Ya. Project Bus Food Point aja 15 tahun, 20. Belum lagi yang tadi itu, yang 360 hektar itu. Iya, itu daerah apa? Itu? Di Seabird. Seabird. Iya. Itu bukan dekat Bunbury itu bukan ya? Bukan, dia ke utara, Pak. Oh, ke dari utara. Joondalup ke atas. Ya. Oh. Dengan freeway sudah ada. Penduduknya ada berapa banyak di sana? Seabird itu kurang lebih ya 500-an ribu, Pak. Dia menuju. Oh, cukup besar ya? Cukup besar, bukan hanya Seabird aja. Ada Lancelin, ada Joondalup. Jadi sepanjang jalan naik sampai ke utara. Oke. Itu banyak yang country home, petani-petani, dan banyak mining di sana. Eneabba juga banyak mining di sana. Jadi sepanjang jalan itu sampai mungkin bisa 5-6 jam driving. Jadi semua along sepanjang laut, pinggir laut. Pemandangannya indah sangat sekali. Bagus ya, sangat bagus sekali. Ya, untuk holiday home. Akan menjadi second Bali. Wow. Berarti harus banyak hotel juga ya. Resort terutama ya. Kalau resort yang mau stay lebih lama. Di sana itu kita bikin kayak seperti caravan park gitu. Bukan hotel-hotel bintang 3 atau 5. Kita lebih condongnya ke caravan park. Jadi bisa setir bawa mobil sendiri. Jadi stay-nya di tempat kita ada sediaan seperti satu clubhouse gitu gitu. Karena keamanan di sini sangat baik ya. Baik, cukup baik. Ya. Bu Mimi ini terima kasih sekali nih atas sharing-sharingnya yang sangat bermanfaat ya. Ya, terima kasih. Saya ingin Bu Mimi bisa sharing ini, terutama kepada para pengusaha dari Indonesia ya, yang berkeinginan juga mempunyai usaha di luar negeri. Mungkin bisa kasih pengalaman dari Bu Mimi atau apa yang bisa di-sharingkan. Silakan Bu Mimi. Untuk semua teman-teman, saudara-saudari yang bekerja maupun berusaha di luar dari Indonesia. Satu adalah kita ikutin peraturan di negara tersebut. Jangan terlalu ambisi, kehidupan kita akan berjalan dengan lancar dan tetap harumkanlah nama Indonesia. Jangan membuat masalah di negara orang dengan hukum-hukumnya dilanggar ya. Jadi tetap kita itu adalah Indonesia. Saya tetap warga negara Indonesia. Saya itu cinta Indonesia. Luar biasa. Dan tetap pasti balik ke Indonesia. Terima kasih Mari, Pak. Bu Mimi ya. Sama-sama. Ini sungguh warga negara yang bisa sukses di luar negeri, tapi tetap mencintai Indonesia. Iya, tetap cinta Indonesia. Thank you so much. Pak. Terima kasih. Stay humble, stay positive, stay on fire.